Masih ada di luar untuk segera memasuki ruangan acara akan segera dimulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para peserta musyawarah, izinkan kami selaku pengatur acara pada kesempatan siang hari ini membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara pelantikan pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga mengheningkan cipta, acara keempat himne PSI 1922, acara kelima prosesi pelantikan yaitu pembacaan surat keputusan, pengucapan sumpah dan janji pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan, penyerahan patakan, selanjutnya penandatanganan berita acara, dilanjutkan dengan penyematan PIN dan tanda jabatan, yang berikutnya adalah ucapan selamat. Dan yang acara keenam adalah sambutan pertama dari Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Kuningan. Acara keduanya, sambutan keduanya pengurus DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat. Acara ketiga, sambutan ketiga, sambutan dari Badan Kasbangpol atau unsur pemerintahan Kabupaten Kuningan. Dan acara sambutan terakhir adalah dari pengurus DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat. Terakhir adalah penutup doa. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita buka ini acara untuk sama-sama kita membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada petugas dimohon siapkan diri. Silakan mohon berdiri kepada peserta. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
duduk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu memberikan cita kepada Bapak terhormat, dipersilakan. Hadirin mohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sejenak untuk menundukkan kepala kita. Perjalanan yang cukup panjang sampai sudah mencapai 102 tahun ini, semua menitipkan kepada kita jaga marwah, pelihara marwah, rawat marwah. Marwah kita ada dua, Siliwangi dan 1922. Apapun nama itu, ketika tidak ada Siliwangi dan 1922, itu sudah keluar daripada marwah. Oleh karena itu, mari kita berikan doa yang terbaik kepada para pendiri, kepada para perintis, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mengheningkan cipta, mulai. Semua tidak berhenti. Semua tidak. Selesai. Selanjutnya acara selanjutnya adalah menyanyikan himne PSI 1922 kepada petugas.
Hadirin, acara selanjutnya yaitu prosesi pelantikan, yaitu pertama pembacaan surat keputusan. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 010/DPD/PSI strip 19/2/Jabar/2/2/2025 tentang pengesahan pengurus personalia pengurus cabang pimpinan cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan, masa bakti 2025-2030, menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan pertama, menetapkan struktur personalia DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan, masa bakti 2025-2030. Terlampir, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan kepengurusan DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Ketiga, apabila ada kekeliruan hari dan tanggal, akan dilakukan musyawarah kembali, dikeluarkan di Kuningan tanggal 2 Februari 2025. Susunan pengurus pimpinan cabang Pejuang Siliwangi 1922 Kabupaten, masa bakti 2025-2030. 1. Dewan Kehormatan Bupati Kuningan. 2. S. Bangpol Kabupaten Kuningan. 3. Dandim 0615 Kabupaten Kuningan. 4. Kapolres Kuningan. 2. Dewan Pertimbangan Sutisna SPD MSI. Kedua, Haji Rasja. Dewan Pembina. 1. Letu TNI Punawirawan Hairullah Madiabu. 2. Nandang Iskandar. 3. Sersan Mayor TNI Punawirawan Haji Sono. Dewan Pengurus Cabang. Ketua Haji Ade Nasrullah SAG MPDI. Wakil Ketua Muhammad Rofi'i SPDI. Sekretaris Salahuddin SPDI. Bendahara Mauludin. Bidang-bidang organisasi. 1. Organisasi Kaderisasi dan Hangkang 1M Satibi SHG. 2. Mesia Rasid SPD. 2. Hukum dan HAM 1. Hari Rosmayadi
sarjana hukum. 2. Ali Musadi, sarjana hukum. 3. Biro Ekonomi Koperasi Sosial dan Kesehatan, Hajah Ade Hodijah SPD. 4. Biro Pembina Rohani, Ustadz Ayib Jainal Arifin MPD. Biro Pemuda, Olahraga dan Lingkungan Hidup, Peri Rua. 6. Biro Litbang dan Media Komunikasi, Iid Nur Said SOSI. 7. Biro Seni Budaya dan Pariwisata, Irfan Susanto SPD. 8. Pertanian dan Peternakan, Yoyo Satrio. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada petugas yang telah membacakan surat keputusan. Selanjutnya yaitu acara berikutnya, pengucapan sumpah dan janji pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan pada para anggota DPC di mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak-bapak maju supaya jelas. Ini aja. Hadap kanan, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan
janji pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Apakah Bapak-bapak siap untuk disumpah? Siap untuk disumpah? Siap. Terima kasih. Tolong nanti untuk mengikuti apa yang saya katakan, saya bacakan. Untuk seluruh jajaran pengurus untuk seluruh jajaran pengurus YPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan masa bakti 2025-2030. Bersediakah saudara-saudara bersumpah atas nama organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922? Bersediakah? Tolong diucap ulang pernyataan sumpah janji ini. Janji pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pengurus Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Kami berjanji akan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pengurus DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Serta memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Serta peraturan organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Kami berjanji bahwa dalam menjalankan tugas akan selalu berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Serta berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kami berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan program kerja Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 demi mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta senantiasa menjaga nama baik organisasi. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan sekaligus penyerahan patakan kepada acara selanjutnya yaitu penyerahan patakan. Dipersilakan. Demi Allah, saya bersumpah ya Allah, saya tidak akan salah
memberikan mandat nilai-nilai kejuangan dan perjuangan ini. Ya Allah, kami adalah makhluk yang tak berdaya. Bimbinglah kami, kuatkanlah kami. Kami sebagai penerus lakukan segala sesuatu yang bisa Anda lakukan. Siliwangi hanya jadi bukti. Kutitipkan semuanya kepada dirimu, kepada anggotamu, kepada keluargamu yang ada di wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dibakar. Itu kali utara. Selanjutnya penandatanganan berita acara. Selanjutnya ini Pak, penandatangan ini kita katakan yang memang menjadi Penandatanganan berita acara akan dilanjutkan langsung penyematan tim dan darah. yang lain silakan berdiri ya. Dengan penyematan SIM dan tanda jabatan. Penyematan saya ingin apa?
kembali ke tempat. Saya ada berita ya. Pak Korwil di sini. Ini Pak Korwil di sini. Ini daripada Dai. Barusan dikasihkan kepada yang mewarnai. Ini daripada Dai. 2 hari menjelang kematian Pak Dai menyerahkan ini kepada saya, Pak Ketum. Saya akan bangunkan. Nggak boleh salam saya. Selanjutnya ucapan selamat kepada pengurus baru PPC Kabupaten Kuningan. Ayo. Jangan diminta ya. Wah, bahaya ini. Akan ditembak.
silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Hadirin, berikutnya acara sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Kuningan yang terhormat Bapak Haji Ade Nasrullah MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasbiqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah, la yasbiqu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, wa kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah sampai siang hari ini senantiasa memberikan keberkahan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah di akhir kegiatan kita hari ini, yakni musab dan pelantikan DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Kabupaten Kuningan 1922 Kabupaten Kuningan, masih memberikan barokahnya sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan sukses tanpa ekses. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang kami kagumi, dan yang kami banggakan, Bapak kita semua, Bapak Sekjen. Beliau adalah panutan kita semua. Beliau merupakan tokoh yang menghidupkan organisasi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, juga rezeki yang banyak dan halal, sehingga beliau bisa terus berjuang dalam rangka menghidupkan organisasi ini. Yang kami hormati Bapak Wasekda beserta jajaran, Ibu Ketua IWAPSI, Ibu Pengurus DPP, semuanya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Ketua Korwil 3 Cirebon beserta Ibu Ketua IWAPSI. Yang kami hormati Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Cirebon. Tak lupa rekan-rekan pengurus DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan yang saya banggakan. Dan tak lupa juga kepada istriku tercinta yang senantiasa mendukung, memberikan dorongan, motivasi, yang juga alhamdulillah Pak,
atau jabatannya nambah lagi. Yang semula hanya sebagai Kapolda, mungkin sekarang sebagai anggota GOAPSI gitu ya. Luas jabatan. Jangan nambah satu lagi. Yang mana, Pak? Hah? Yang mana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbahagia, izinkan saya memberikan sambutan yang perdana mungkin ya setelah atau pasca pelantikan. Yang pertama dan yang paling utama tentunya saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terutama kepada pengurus dan anggota DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan atas kepercayaannya kepada diri saya sendiri untuk memegang amanah sebagai Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi dalam rangka mengembangkan, dalam rangka menghidupkan organisasi kita ini. Jangan kita berharap dalam organisasi untuk suatu kehidupan, tapi coba kita renungkan, coba kita pikirkan bagaimana caranya kita bisa menghidupkan, bisa membina organisasi ini. Kemudian yang kedua, seyogyanya kita dalam organisasi ini memiliki tujuan-tujuan yang positif. Di antaranya adalah kita untuk senantiasa menjalin silaturahmi di antara kita. Insya Allah dengan adanya silaturahmi kita akan dipanjangkan usia, rezekinya akan dibanyakan rezekinya. Selanjutnya, mari kita hidupkan organisasi ini ya dengan senantiasa kita saling pengertian, kita senantiasa saling memberi masukan dalam rangka kita membina, membangun, mengembangkan organisasi ini. Bahkan ada satu tips ya yang memang ini sering dicoba oleh para pelaku organisasi. Kalau saya namanya, kalau ingin kita bisa mengembangkan, memajukan organisasi, kita senantiasa setiap kita berkolaborasi, setiap kita berada di dalam organisasi ini, kita senantiasa harus sering minum jamu jati kendi. Kenapa? Dengan jamu jati kendi ini akan menciptakan kolaborasi, akan menciptakan kreativitas dan inisiatif yang betul-betul bisa membangun organisasi. Apa jamu jati kendi itu? Yang pertama, jamu itu kita harus senantiasa jaga mulut. Di dalam organisasi kalau kita sering menjaga mulut kita, jangan sampai mulut kita berkata kasar, apalagi berkata yang tidak senonoh sehingga membuat ketersinggungan antara anggota organisasi, maka itu akan merupakan satu puncak dari satu kehancuran organisasi. Jadi senantiasa kita harus jaga mulut. Ya, jangan berkata kasar yang tidak senonoh dan lain sebagainya sehingga menyinggung satu sama lain. Kemudian yang kedua, jati, harus senantiasa jaga hati kita dalam berorganisasi. Jangan sampai muncul sifat saling kecurigaan. Apalagi biasanya ini yang sudah senantiasa curiga pada ketua dan bendahara biasanya. Biasanya begitu. Ya, apalagi kalau ketua dan bendahara sudah sama-sama berangkat bareng kemana, nah itu curiga. Jangan kan gitu ya. Nah, itu. Jangan sampai jaga hati kita, jangan sudon, jangan saling mencurigai. Kalau sudah begitu, benar itu organisasi akan puncaknya akan jadi satu bumerang dan hancurlah organisasi. Jaga hati kita. Ya, kita ingat pesan kan dari Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera. Bahkan Rasulullah juga kan mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Di mana-mana daging itu bagus, baik, maka orang itu akan baik dan bagus. Sebaliknya ketika daging itu buruk, busuk, maka niscaya orang itu akan
melahirkan sifat kebusukan di dalam diri. Apa itu daging? Adalah hati. Maka jati dalam organisasi itu harus betul-betul kita terapkan, kita camkan dalam diri. Insya Allah organisasi kita akan berjalan mulus, tidak ada sifat saling curiga mencurigai. Dan yang terakhir, kendalikan diri. Jangan sampai ketika ada permasalahan, ya, apalagi itu sifatnya hanya kabar burung. Ya, saya teringat obrolan semalam dengan Pak Sekjen bahwa yang penting kita bukti, jangan sampai hanya cenah baru belum tentu benarnya. Jadi bukti dulu. Itu kata bapak kita itu semalam saya ngobrol masuk, oh iya betul. Yang penting kita bukti dulu, sehingga kalau sudah terbukti baru kita bisa betul-betul meyakini bahwa hal itu adalah suatu kebenaran. Gitu ya. Jadi kendalikan diri ketika ada permasalahan, jangan sampai dituntaskan dengan emosional sehingga mengarah kepada pertengkaran. Sudah hancur organisasi. Nah, hal ini bisa kita terapkan, bisa kita realisasikan hanya dengan modal cukup 1 juta, Pak. Modalnya cukup 1 juta. Kita dalam bergaul organisasi, kalau kita senantiasa dengan modal 1 juta, yang tadi kita bisa buktikan apa 1 juta itu berarti dengan kesabaran. Dengan sabar, apapun itu di organisasi yang tadi saya katakan itu tidak bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Ya, harus sabar ketika kita butuh sesuatu. Sabar. Ya, harus kita relevan bebarengan. Bagaimana caranya nih? Ya, yang kedua dengan jujur dengan kejujuran. Apapun pahit, ya kita katakan. Ya. Kalau manis kita katakan. Gitu ya. Gitu. Jadi dengan kejujuran insya Allah, dimanapun kita berada, kalau kita jujur, ya apapun itu insya Allah akan membawa keberkahan hidup. Yang terakhir, tak dengan senantiasa tawakkal. Kata bapak kita semalam, kita hanya mengupayakan hanya intinya, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Faida ajabta fatawakkal Allah. Setelah kita menurunkan itu usaha kita, maka selebihnya kita tawakal kepada Allah. Insya Allah dengan begitu jamu dari ini kita bisa peroleh dan kita bisa mengembangkan organisasi. Itu mungkin bisa dijadikan modal sebagai upaya kita dalam rangka kita menghidupkan organisasi. Kemudian selanjutnya kepada DPD, Korwil, DPC, ya baik ke kota, kabupaten, Cirebon, Kabupaten Demak, kami mohon bimbingan, kami mohon arahan. Karena terus terang kami itu kalau itu baru nonton Pak Wil, nonton. Udah lahir ya. Dia baru nonton tadi sekarang udah lahir. Leleka halu juga belum. Dia mohon arahan bimbingannya ketika kami bengkok dilempangkan. Nah, ketika kami ada kesalahan mohon ditegur terus dibimbing ya. Karena namanya budak ya. Kita kalau dalam sebelum masih budak masih bimbingan dan gitu ya. Tolong ditegur lah. Ketika kita molor saja tidak mau bergerak, sudah dilatih cepat. Nah itu tolong diingatkan. Jadi mohon kepada yang lebih senior untuk senantiasa membimbing kami, mengarahkan kami dalam rangka kami mengembangkan organisasi yang kita cintai ini, PSI 1922. Terakhir mungkin dari kami berharap ketika ada informasi-informasi baik yang sifatnya manis, yang sifatnya pahit, tolong kabari kami karena itu merupakan salah satu modal sebagai modal kami untuk senantiasa bersilaturahim. Ya, insya Allah ya apapun itu informasinya, kalau ada berita insya Allah kami akan meresponnya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sesungguhnya yang baik datang dari Allah, yang tidak baik datang dari dalam diri saya sendiri. Untuk itu mohon tawakuf dimaafkan. Akhirul kalam billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua DPC Pejuang Siliwangi 1922 Kabupaten Kuningan yang telah memberikan motivasi. Selanjutnya, sambutan berikutnya kepada Ketua Korwil 3 Kota Cirebon, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, Siliwangi, Siliwaraga. Terima kasih yang saya hormati Ketua DPD Provinsi Jawa Barat dan yang saya hormati Sekda Provinsi Jawa Barat dan juga Wasekda dan Ibu Wati dari Provinsi Jawa Barat, Bu Dayanti, dan juga yang saya hormati Ibu Seri dari DPP Provinsi DPP Pusat, dan yang saya hormati tentunya alhamdulillah pada hari ini telah dilantik Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan. Beri aplaus untuk Pak Haji Abed. Dan yang saya hormati Ketua DPC Kabupaten Cirebon dan juga Ketua DPC Kabupaten Indramayu beserta jajaran pengurus. Alhamdulillah hari ini dari pagi sampai siang menjelang sore hari ini bisa masih tetap setia untuk menyelesaikan kegiatan pelantikan yang terletak di Desa Tiban, Kecamatan Cikadamekar, Kabupaten Kuningan. Yang pertama tentunya saya ucapkan selamat kepada Kang Haji Ade Nasrullah. Alhamdulillah beliau adalah sahabat saya yang tentunya alhamdulillah saya tidak salah memilih ya untuk menjadikan Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah dari perjalanan yang sangat luar biasa dan saksinya yaitu dari Kabupaten Cirebon Pak Haji Udin, saya mencari Ketua DPC ini sangat luar biasa dan alhamdulillah mendapatkan seorang ketua yang sangat kita idam-idamkan. Mudah-mudahan dengan dipimpinnya organisasi Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan ini yang akan dipimpin oleh Kang Haji Ade, organisasi PSI 1922 ini akan bisa menjadikan organisasi yang bermartabat dan tentunya diterima oleh masyarakat. Dan saya atas nama Korwil 3 Cirebon juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hari ini sudah menyempatkan waktunya yang hadir baik dari Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Dan alhamdulillah sekali lagi saya bangga dan bahagia, dan inilah betul-betul seorang pemimpin. Pak Ade ini sebenarnya yang saya tahu beliau ini sudah lama berorganisasi, tapi luar biasa beliau masih pengen bimbingan dari kita, padahal sebaliknya. Nah inilah yang dibutuhkan seorang pemimpin seperti Kang Haji Ade. Dan juga saya berharap kepada seluruh pengurus yang tadi dilantik bisa membantu kinerja dari Ketua DPC Kabupaten Kuningan ini, dan juga bisa melantik setiap PAC yang ada di Kabupaten Kuningan. Maka kita akan bersinergi, tentunya saya akan selalu bersinergi dan memonitoring baik nanti dalam kegiatan-kegiatan apapun yang ada di wilayah Kuningan ini, insya Allah akan saya sempatkan untuk hadir ya dalam melaksanakan nanti program-program kerja dari Ketua DPC Kabupaten Kuningan.
Dan alhamdulillah sekali lagi di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 ini lahirlah seorang pemimpin Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 yang tentunya bagi saya pribadi beliau adalah ketua yang menjadi panutan untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Kang Haji Ade Nasrullah yang hari ini dilantik sebagai Ketua DPC PSI 1922 Kabupaten Kuningan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Provinsi Cirebon. Sebagai terakhir, sambutan terakhir kepada yang terhormat Ketua DPD Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin yang terakhir, ya. Dan kewajiban saya bagaimana memberikan oleh-oleh yang terbaik di hari ini. Nah, oleh karena itu yang pertama, ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kawil yang telah memandu acara tersebut. Dan jujur, di luar kontrol saya tadi, ya seperti itu. Ini nggak bisa dibuat-buat, ya, karena seperti ini. Ini baru ya, baru selama melatih beberapa daerah. Pak Ilham baru ya, Bapak ya, kayak tadi Pak Ilham, ya. Nah, oleh karena itu, Bapak tahu ya. Jadi nggak usah di ini karena ada yang itu ada yang lagi tidur, makanya langsung Bapak sampaikan itu. Nah, dan juga kepada Pak Haji Udin, ya, dan seluruh anak-anakku para pejuang yang tangguh. Ya, jadi sekali lagi, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Ketua DPC Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Kuningan dan seluruh ornamen dari kepengurusannya. Ditunggu nanti di mangkok ya. Ada 3 khusus nanti. Menjelang openingnya Jabar Istimewa karena kita ada di dalamnya. Di dalam membentuk bagaimana bahwa kita sebagai sosial kontrol perlu Bapak bocorkan sekarang ya, karena sudah menjadi bagian bahwa kita ada di dalam bagian itu. Dan yang kemarin sebagai organ-organ yang mengusung nomor 4 menjadi juara itu ketika nanti sudah pelantikan kemarin sudah berita fix tanggal 6, sekarang diundur lagi sekitar tanggal 18 atau 19. Nah, organ-organ yang kemarin ya, termasuk di dalamnya kita ini akan segera dibubarkan ya, dan dijadikan sebuah yayasan sebagai kontrol baik kebijakan Provinsi Jawa Barat dan juga kontrol untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita ada di dalamnya dan kita ada di dalam bagian-bagian program Jabar Istimewa. Nah, untuk mengarah ke sana, siapkan diri kita. Jangan sampai ya. Jangan sampai kendaraan sudah ada, tapi penumpangnya kosong. Lebih baik kita siapkan mesinnya, hidupkan, lap dan lain sebagainya. Ketika sudah ada itu, kita tinggal lead. Jadi bahasa Bapak begini ya. Ini untuk memberikan motivasi karena sesaat lagi 2025 insya Allah
menjadi bagian untuk kita. Nah, oleh karena itu prinsip yang harus kita pegang, ya, ketika Bapak membawa pasukan melewati jembatan yang Bapak lalui bersama pasukan, makanya Bapak berpikir untuk menghancurkan jembatan tersebut. Kenapa? Supaya Bapak dengan taruna-taruna yang terpilih di hadapan Bapak agar segera menghancurkan itu, karena supaya kita dan semua kawan-kawan tidak pernah berpikir untuk kembali. Maju ke depan, apapun itu, dan itu tujuan akhir kita terhadap masyarakat. Karena kita lahir dari oleh untuk masyarakat. Nah, untuk meramu itu tidak mudah. Di sini harus ada sebuah ilmu. Seorang filsuf dari Yunani menyatakan ada yang disebutkan dengan principle of management. Apa itu principle of management? Itu ada 4 sub kata, 4 huruf, poet, P, O, E, dan C. Ya. P-nya ini adalah planning. Kita mulai sekarang nih, ya. Bukan hanya Pak Ade, semua menjelang hijrahnya kepemimpinan Ridwan Kamil kepada Deddy Mulyadi, hijrah kan? Siapkan rencananya sesuai yang tadi Bapak sampaikan, sosial kontrolnya dan lain sebagainya. Semuanya kalau planningnya sudah benar, itu 50% sudah tercapai tujuan. Karena apa? Di dalam planning tersebut ada yang dinamakan green design, ada yang dinamakan goal setting. Di sanalah diramu seperti apa. Karena konsep yang terbaik adalah perencanaan yang terukur. Lakukan hari ini, jangan besok. Karena besok itu belum tentu dijamin bahwa kita masih hidup. Ya, artinya bukan hidup punya sang Khalik, akan mati semangatnya. Ya kan? Nah, setelah kita membentuk satu perencanaan, maka bangunlah yang dinamakan organizing-nya, kendaraannya. Kita sudah ada kendaraan, rawat itu baik-baik, karena kita akan berlayar dengan kendaraan tersebut. Kita akan berlayar dengan kapal tersebut. Nah, oleh karena itu, perencanaan dan bangunlah yang dinamakan organizing-nya. Setelah terbangun organizing, di sana ada siapa berbuat apa. Ketua tugasnya ini, wakil ketua tugasnya ini, sekretaris tugasnya ini. Di sanalah yang disebutkan dengan teamwork. Tidak ada perbedaan satu kesamaan, visi dan misi. Visi tanpa misi hanya mimpi yang buruk. Ya, kita hanya menginginkan visinya, tapi kita tidak melakukan eksekusi. Itu adalah kebohongan. Maka harus ada sinergi antara vision dan misi. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti mata uang. Nah, setelah itu barulah kita buat activity-nya. Apa activity itu? Penggerakannya. Mengaplikasikan dari perencanaan, mengaplikasikan dari kendaraan, baru berpikir saya mau ke Gua Sinar lagi. Aksesnya kalau ke Gua Sinar lagi, kira-kira dengan siapa? Kita harus tahu itu. Ternyata ada kader kita yang ada di sana. Itu akses akan mempermudah. Jadi disinilah kepiawaian kita membangun sebuah opini, tidak menciptakan sebuah ilusi. Ya, makanya berbuat dulu sebelum menciptakan opini. Nah, setelah menciptakan pergerakan, activity-nya, barulah kita akan merasakan bagaimana nikmat, perih, sedih, bahagianya. Karena menurut Bapak, pencapaian tujuan itu bukan kita pada mencapai kepada puncaknya, tapi indahnya di dalam proses perjalanan kita dari bukit ke bukit, itulah yang menjadi kita semakin dewasa. Nah, barulah yang terakhir terhadap controlling. Kontrol sudah sampai di mana? Apa yang menjadi handicapnya? Apa yang menjadi kesulitannya?
Disinilah tempat kita. Kenapa? Kita sudah ada organizingnya. Maka jangan kita merasa tidak mampu, tapi seolah-olah kita mampu. Karena apa? Disinilah yang harus dibangun sebuah narasi dan diksi bahwa terbangunnya organisasi yang terukur karena adanya satu kesamaan visi dan misi. Nah, ciptakanlah itu supaya kita bisa membuat dimensi yang berbeda. Kita harus lebih baik hari ini daripada besok, kemarin, dan besok tentunya harus lebih baik daripada hari ini. Karena konsepnya beda sekarang. Sekarang yang lagi viral adalah laut aja sekarang sudah punya PBB, pajak bumi dan bangunan air di laut, kan sudah kabur. Artinya ada 4 komponen di sini. Ini ilmu, dan Bapak akan sederhanakan ilmu ini. Ini bahasa akademis, tapi Bapak akan berbicara antara orang tua dengan anak. Kita lihat dari bahasa makan. Benar nggak masyarakat kita sekarang tentang makan menjadi satu hal yang viral? Betul nggak? Apa saja? Yang pertama, masyarakat terlalu banyak kekurangan makanan. Benar nggak? Sekarang ada program dari Prabowo, termasuk dari program makan. Benar kan? Nah, apa yang harus dibekali sekarang? Ingat, hari ini bukan kemarin, besok bukan hari ini. Sekali lagi, ya, kemarin bukan hari ini, dan besok bukan. Jadi tujuannya hari ini kita lihat tentang makan. Ada orang di bawah garis kemiskinan. Dia berbicara apa di dalam hati sanubarinya? Aku bisa makan nggak ya besok? Benar nggak? Itu nggak bisa apa-apa dan nggak punya uang karena di bawah garis kemiskinan. Bilangnya aja sudah, saya besok bisa makan nggak? Artinya nggak punya apa-apa. Benar nggak? Nah, dengan ada program-program nanti adalah salah satu yang goal dan lain sebagainya, kalimat itu akan berubah dengan makan tersebut. Apa perubahan elemen berikutnya? Apa kira-kira elemen berikutnya? Besok saya makan apa ya? Udah punya uang belum? Besok saya mau makan apa ya? Udah punya uang belum? Belum. Sekali lagi, besok saya yang pertama apa? Besok saya bisa makan enggak ya? Itu punya uang enggak? Enggak kan? Sekarang ke level yang kedua, besok saya mau makan di mana? Punya uang enggak? Sudah punya uang. Itu dengan kalimat itu aja sudah membedakan. Ya, cara berpikirnya sudah membedakan. Nah, inilah adalah bagian yang harus kita tempuh untuk masyarakat. Makanya kendalikan dulu kita sebelum kita mengendalikan masyarakat. Kenapa? Ada levelnya. Ketika kita berbicara besok saya bisa makan nggak punya duit gitu. Terus ada tahapan lagi. Besok saya mau makan di mana, itu udah punya uang. Ya. Nah, kita naik lagi level nanti. Besok gua makan di mana ya? Itu udah bahasanya udah beda lagi, mau di kafe, mau di hotel. Ya kan? Udah beda lagi, itu udah banyak gitu. Benar nggak? Dengan itu, ini kehidupan. Ini kehidupan. Peralihannya seperti begitu. Nah, sekarang hari ini yang Bapak katakan bukan kemarin dan besok bukan hari ini. Yang lebih gila sekarang apa? Yang sedang dikerjakan sama mereka untuk kita. Sebagai apa? Kita sebagai pejuang. Ya, tapi mereka adalah sebagai penikmat bangsa. Beda kan? Sebagai pejuang bangsa dan penikmat bangsa. Beda nggak? Beda. Nah, sekarang kita ya mendengarkan viralnya tersebut, mereka sedang berpikir hari ini untuk kita dengan kalimatnya yang Bapak bedakan sekarang. Besok siapa yang bisa gua makan?
Benar nggak? Subhanallah. Sebelum mereka memakan kita, maka persiapkanlah itu. Itu dari tema makan. Pertama, yang tadi, saya besok bisa makan nggak? Udah punya apa? Kedua, perbedaan, kita sudah punya uang. Ya, sudah ngomongnya, sudah kemana? Sudah ada nilai. Dan sekarang mereka dengan adanya reklamasi dan lain sebagainya, sekarang ada pagar-pagar dan lain sebagainya. Ini konsepnya sudah lain, Pak Ketua. Besok siapa yang bisa buat makan, kitalah sasarannya. Oleh karena itu, tanamkan, jangan pernah kita kendor untuk memperjuangkan hak kita dari orang-orang yang dikatakan sebagai penikmat bangsa. Karena kita lahir 102 tahun yang lalu berjuang dengan para laskar, para ulama dan lain sebagainya. Cita-citanya satu, merdeka. Nah, jangan sampai di Natuna saja pulau diplomasinya seperti apa, biayanya seperti apa. Ini hanya sejengkal aja. Kenapa harus sulit? Karena apa? Faktanya sudah jelas. Tapi apa? Karena nilai-nilai politis dan manusia-manusia yang terjebak di dalam satu permainan ini akan membuat satu kelam di negara kita. Sebelum semuanya terlambat, lebih baik kita berbuat untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Baik hadirin Tuhan Kandidat, acara terakhir yaitu penutup, yaitu pembacaan doa. Nanti setelah itu kita foto bersama. Kepada yang terhormat DAI Zainal dipersilakan untuk memimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum saya mengucapkan doa, membacakan bersama, saya sangat banyak terima kasih wabil khusus Ketua DPC yang terpilih hari ini. Saya sangat termotivasi dengan kegiatan adanya Pejuang Siliwangi Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur, sehat jasmani sehat rohani, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya juga semakin lancar. Kalau tadi kita mendoakan dengan acara pembukaan untuk menjadi ahli orang-orang yang kebaikan, untuk itu hari ini saya mengakhiri kegiatan doa ini. Ya mudah-mudahan tadi yang sudah saya ungkapkan sehat semuanya, kemudian berkah, panjang umurnya. Waladina walikul amin sholih ladun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ajmain ajmain. Adallahu alaina barakati maghfiratin fid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina baina sabbin wa karimin wa baina maulana Muhammad wa sallim wa ala rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina maqab mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalika adim sultan. Allahumma ja'al sawab ma sabana wa mahamidna wa makabarna wa mastakbarna wa masulaina wa ma'alna hadiyata minna ila musafar rasulullah sallallahu fa'afid alaina wal hadina waghfir dunubana wa sabit imanana wa aqbal a'malana wa tawwil umurana wa sahih ajsadana wa sur uyubana bisatrikal jamil wa kshif kurban min kurabid dunya wal akhirah wa syafa'ana wa qawwi yaqinana wa qdi hajatina wa hasil maqasidana wa qdi diyunana warfa darajatina wa wasi arjaqana rizqan dipijan. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adhilna jannata bisalamin aminin fansurna al kamil kafirin. Ilahi wa akhtim lana min kabil khair warjukna wajikal karim tawafana muslimina wa alhiqna bis sholihin.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ta'ala wa sholina fid dunya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa nas'aluka al-ijabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa penutup dan pula perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami selaku pembawa acara mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.